Ini HP flagship layar besar, HP flagship yang bisa dilipat. Terus ini apa ya? Aku baru aja dapat Huawei Pura X, si HP format baru katanya. Ternyata ini cuma HP lipat kecil dengan rasio layar 16:10. Tapi desain baru ini beneran keren atau cuma gimmick doang? Yuk kita ulik bareng. Oh ya, HP ini aku beli sendiri ya. Jadi kalau kalian ngerasa video ini ngebantu, bolehlah dikasih like. Oke, kita balik lagi. Dalam kondisi terlipat, ukuran Pura X mirip-mirip sama HP flip lainnya. Buat perempuan, masih bisa masuk tas kecil juga. Tapi pas dibuka, ukurannya jadi kayak HP 6 incian gitu. Bobotnya cuma 198 gram, jadi dipakai satu tangan juga masih nyaman. Nah, beda dari HP flip lainnya, yang bukaannya jadi kayak HP biasa. Pura X ini lebih mirip iPad mini versi kecil. Tujuannya, satu, biar lebih enak buat nikmatin konten. Contohnya, pas nonton video, di HP biasa, kanan kiri layar suka ada bezel hitam besar. Di HP lipat pun, meskipun layarnya besar, area yang kepake buat nonton tetap dikit. Pura X ini, walaupun layarnya cuma 6 inci, ukuran video yang ditampilin bisa setara HP lipat besar. Kenapa bisa gitu? Karena kebanyakan video zaman sekarang punya rasio 16:9, baik konten vertikal maupun horizontal. Pura X bisa nampilin ukuran yang kelihatan lebih besar, jadi kayak kecil tapi gede di saat yang sama. Selain buat nonton, desain kayak gini juga ngingetin kita ke apa coba? Yap, buku. Layarnya 6,3 inci, mirip Kindle tanpa bezel. Baca manga di Pura X nyaman banget. Gak perlu zoom buat baca teks kayak di HP biasa, tapi juga gak berat kayak HP lipat besar. Dan selain buat baca manga, HarmonyOS 5 juga mempunyai fitur-fitur baca yang menarik. Ada mode e-book berwarna dan smart page flip. Pas kita udah sampai ujung halaman, nanti ada notifikasi kecil, tinggal lirik balik ke atas halaman dan otomatis ganti halaman. Ada yang lebih praktis dari ini? Dipakai main game juga enak, misalnya pas main PUBG. Layarnya kerasa lebih lega dibandingkan HP 7 inci biasa. Jujur aja, ini kayak curang sih. Tapi buat medsos dan aplikasi lain, tampilannya belum terlalu optimal. Kecuali aplikasinya udah dioptimalkan. Tampilannya masih kalah dibandingkan HP biasa. Mudah-mudahan kedepannya makin banyak aplikasi yang dukung desain baru ini. Apalagi HarmonyOS 5 udah ngenalin standar UI baru. Berbeda jauh sama foldable yang layarnya jarang kepakai. Lanjut ke layar luarnya. Beda dari HP flip lain, Pura X ini punya layar luar 3,5 inci. Masih kecil sih, tapi cukup banget buat keperluan darurat. Seperti navigasi, balas chat, atau catat cepat. Ngetik di layar luar nggak terlalu nyaman, tapi masih bisa lah. Kalau mau buka medsos atau nonton video sih, mending buka layarnya aja. Tapi tunggu dulu, ada fungsi paling keren dari layar luar ini. Selfie pakai kamera belakang. Dibanding kamera selfie 10 megapiksel di layar dalam, kamera belakangnya 50 megapiksel, lengkap dengan Huawei Xmage. Dengan layar luar, kita bisa selfie pakai kamera belakang. Bisa juga ditaruh di meja buat ambil angle-angle kece. Dan kualitasnya tentu aja lebih bagus. Bokehnya lebih natural, walau di kondisi low light. Bahkan buat foto bareng temen yang gak jago motret, kita bisa aktifin dual preview mode. Jadi temen kita bisa lihat previewnya juga. Hasil fotonya pun tetap kece. Tapi ya, sebagai HP flip tetap ada kekurangannya. Lensa telefotonya cuma 8 megapiksel, jadi kalau zoom lebih dari 2 kali, hasilnya bakal blur. Contohnya, kayak foto bulu kucing ini. Blur semua kan? Foto malam hari juga kurang mantap, kadang hasilnya keabu-abuan dan flare-nya ngeganggu. Ada juga bug di softwarenya. Misalnya, pas mau ambil foto close up, saat ganti dari 1 kali ke 3,5 kali, awalnya malah pakai digital zoom. Harus digoyang-goyang dikit atau matiin mode makronya dulu biar pindah ke lensa telefoto yang beneran. Hasil digital zoomnya blur dan warnanya suka aneh, kayak foto makanan ini. Semoga sih Huawei cepet benerin bugnya ya. Balik ke OS-nya. Aku suka banget interaksinya di HarmonyOS. Ada tampilan folder besar, bisa ganti-ganti dari satu aplikasi ke split screen atau mode pop-up window. Tapi menurutku, di Pura X ini, UI-nya mending diubah kayak di Mate X6. Misalnya, ada fitur Stage Manager, bukan kayak HP biasa gini. Soalnya, kalau split screen vertikal, layarnya terlalu pendek buat dua aplikasi. Kalau diputar 90 derajat, UI-nya Mate X6 lebih pas banget dipakai di sini.
Nah, setelah banyak dipuji-puji, sekarang kita bahas beberapa hal yang mungkin bisa mikir 2 kali sebelum beli Pura X ini. Pertama, meskipun ada 3 speaker termasuk satu di dekat modul kamera, kualitas suaranya masih kurang, agak ngebas gitu dan volumenya juga nggak terlalu keras. Kedua, Huawei emang jago bikin desain mewah. Paduan vegan letter di belakang dan frame rose goldnya keren banget. Tapi pas layarnya dibuka, lipatan tengahnya lumayan kelihatan sih. Mungkin bisa nyontek sedikit dari desain Excel-nya Oppo ya. Ketiga, layar luar dan layar dalam orientasinya sangat berbeda. Jadi pas dibuka, tombol power malah ada di atas. Ini bikin unlock jadi agak ribet. Dan walaupun chip buatan Huawei cukup buat gaming, tapi panasnya tetap jadi masalah di Pura X. Main PUBG 30 menit aja bisa lumayan panas. Bahkan buka aplikasi kamera lama-lama juga bikin bagian belakangnya jadi anget. Kayaknya ini masalah optimalisasi sistem deh. Semoga ada update perbaikan ke depannya ya. Terakhir, soal baterai, kapasitasnya 4720 mAh. Agak kecil buat pemakaian seharian. Pas aku tes kamera, layarnya nyala total cuma 1 jam. Tapi baterainya udah turun dari 100% ke 59%. Untungnya sih Pura X didukung fast charging 66 watt kabel dan 40 watt wireless. Jadi ngecharge-nya cepet banget. Cas 20 menit bisa dapat 50% dan full charge cuman butuh 44 menit. Tapi ya tetap harus rajin ngecharge kalau pakai HP ini. Secara keseluruhan menurutku HP ini ngasih pandangan baru soal gimana brand bisa berinovasi. Kayak pepatah, bentuk mengikuti fungsi. Dan hasilnya adalah produk yang cukup unik. Buat browsing konten dan pemakaian sehari-hari, aku cukup puas sama Pura X ini. Semoga brand lain bisa bikin desain serupa atau bahkan lebih inovatif lagi. Gimana menurut kalian soal Huawei Pura X ini? Tulis di kolom komentar ya. Aku Tifa. Jangan lupa like dan subscribe aku kalau kalian mau konten HP Huawei yang lebih update lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.